Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang teori pengambilan keputusan tokoh sandal gang remaja. Dan di sini ada nama-nama kelompok yang bernamakan Anas Sidik Permana, Octavian Rizky Afuna sebagai saya sendiri, ada Rizky Widianto. Nah, nama usaha ini adalah tokoh sandal gang remaja. Jenis usaha dagang. Pengambilan tugas bisa lihat di slide. Lanjutnya tujuan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada tokoh sandal gang remaja, membuat alternatif keputusan dari permasalahan, melakukan analisis pengambilan keputusan dalam kondisi berisiko EMV dan EOL. Identifikasi masalah tokoh sandal gang remaja. Yang pertama, persediaan barang yang kurang memenuhi permintaan pasar, tempat yang kurang bagus karena masuk gang, fasilitas toko yang masih kurang memadai, promosi yang kurang maksimal dan cukupannya hanya sebagian kecil, potensi pekerjaan yang masih minim pengalaman, masih menggunakan sistem manual, bersaing dengan produk sejenis dengan kualitas tidak buruk dan harga lebih murah. Pengumpulan dan analisis data, masalah yang akan diselesaikan, kompetensi pegawai karena dengan latar belakang pegawai yang sudah berlatih dan pengalaman diharapkan dapat meningkatkan penjualan. Tujuan pengambilan keputusannya, mempunyai pegawai yang sudah terlatih diharapkan dapat meningkatkan penjualan. Konsumen dapat merasa nyaman dan puas akan pelayanan produk yang ada. Data yang terkumpul, uji coba calon pegawai pada keadaan ramai, sendal yang terjual 2 kali lipat, yaitu 150 pieces menjadi 450, sedangkan pada keadaan sepi terjual 150 pieces. Uji coba pegawai terlatih pada keadaan ramai, jumlah terjual 370, dalam keadaan sepi menjadi 250. Uji coba gabungan pada keadaan ramai, jumlah sendal yang terjual sebanyak 500 pieces, pada keadaan sepi 250 pieces. Ketika keadaan COVID seperti ini menyebabkan penurunan penjualan sandal yang signifikan dibandingkan pada kondisi ramai. Pernyataan terakhir merupakan pernyataan kunci. Bagi ketiga pernyataan di atas, dengan adanya pernyataan penurunan penjualan dengan probabilitas 70% tidak dapat penghasilan maka pengambilan keputusan diselesaikan dengan kondisi beresiko. Pengambilan keputusan pada kondisi beresiko menggunakan EMW, lalu pembuatan alternatif keputusan. Data yang dimiliki uji coba calon pegawai pada keadaan ramai, sendal yang terjual 2 kali lipat, yaitu 150 pieces menjadi 450 pieces. Nah, sekarang analisis pengambilan keputusan dengan kondisi beresiko. Yang pertama, menggunakan metode probabilitas. Yang kedua, alasan karena dalam situasi beresiko ini para owner harus menentukan probabilitas yang terkait dengan setiap alternatif atas dasar informasi yang tersedia. Dengan memilih metode probabilitas, para owner terhadap bahwa alternatif yang akan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi sesuai dengan hasil yang diharapkan. Nah, pengambilan keputusan pada kondisi beresiko menggunakan MW, tabel keputusan usaha tokoh sandal gang remaja bisa dilihat di tabel tersebut. Dari ketiga alternatif tersebut, maka yang akan dipilih keputusan menggunakan EMV adalah alternatif kedua karena nilai kemungkinan keuntungan yang paling besar adalah alternatif kedua, yaitu memberi pelatihan kepada pegawai lama. Hal ini merupakan pilihan yang terbaik. Pengambilan keputusan pada kondisi beresiko menggunakan EOL. Tabel keputusan usaha tokoh sandal gang remaja dengan menggunakan EOL ada di tabel tersebut. Lanjut, ketiga, alternatif di atas dengan menggunakan EOL yang memiliki nilai terendah adalah alternatif kedua, yaitu 39. Dengan begitu resiko yang akan dihadapi untuk kerugiannya kecil dibandingkan alternatif yang lain. Kesimpulannya, identifikasi masalah dari beberapa identifikasi masalah yang ditemukan pada tokoh sandal yang gang remaja yang paling signifikan adalah kompetensi pekerja yang masih minim pengalaman. Nah, alternatif masalahnya, alternatif pemasaran, alternatif keputusan yang ada dalam segi sumber daya manusia, yaitu ada 3. Mencari pekerja baru, melatih pekerja lama yang mengkolaborasikan keduanya. Nah, metode pengambilan keputusan kondisi beresiko. Jadi, kesimpulan dari memilih keputusan dengan kondisi beresiko menggunakan EMV dan EOL, yang paling terbaik adalah memilih alternatif kedua, yaitu pegawai lama dilatih. Alasannya, karena alternatif kedua menunjukkan kemungkinan keuntungan yang besar
dan resiko kerugian yang kecil. Hal ini dapat membantu para owner untuk dapat terus mengembangkan usahanya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.